Shalom semuanya, terima kasih untuk Sis Mira sayangku, terima kasih untuk David juga, terima kasih untuk kalau kita masih bisa melayani sampai hari ini. Terima kasih anugerah Tuhan ya. Terima kasih juga untuk triple W. Wah ini luar biasa, ini mana wanita-wanita cantikku yang luar biasa ini. Emi sayangku, ada Ibu Lydia, ada Ibu Lizzie, susah sekali namanya, Liz Montol. Mononutu dari Vietnam, keren banget. Ada juga siapa? Ada Ibu Christine, ada Christine juga dari Jakarta, ada juga Ibu Mary, ada Ibu Desi, ada Ibu Oike, ada Ibu siapa? Ada Ibu Ratna, ada Ibu Endang, ada Ibu Mika. Intinya ada 50 juta wanita-wanita triple W pada hari ini ya. Ada Ibu Eni juga ya dari Persada. Ya oke sayangku, kita berdoa dulu. Ibu ini kalau ngeliat kalian ini luar biasa loh. Kenapa bilang? Karena ada dari Papua, ada dari Saigon, ada dari Alaska. Betul ya, dari Alaska mana coba angkat tangan? Ya ada juga dari planet-planet yang belum pernah dikunjungin. Tapi intinya semangat, antusias, sangat Tuhan suka. Kita berdoa ya sisterku, sayangku semua ya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami sangat percaya wanita-wanita cantik Tuhan ini semuanya siap Bapak untuk Bapak mengalami perkara Tuhan. Karena Allah yang kami, Allah yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau engkau memakai Esther di akhir zaman, kalau engkau memakai Bapak juga engkau juga memakai Hana di akhir zaman, kalau engkau juga memakai Maria di akhir zaman, kalau engkau juga mau memakai Bapak seperti juga Yochebed di akhir zaman, kami juga siap Bapak, triple W ya. Ini di sini juga akan kau pakai menjadi pribadi yang luar biasa. Kami bukan jadi wanita biasa, kami wanita yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin ya. Kita berdoa sinyal yang baik sehingga tidak ada penghalang untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, siap dengan firman Tuhan sister-sisterku yang cantik semuanya, yang siap buat dulu dong jempol untuk Tuhan Yesus biar kelihatan semangatnya. Yes, semuanya jempol. Aku mau lihat dulu jempol. Jangan jempol kaki tapi jempol tangan semuanya ya. Luar biasa Ibu Eni, luar biasa. Di sini juga ada siapa lagi semuanya ya, yang wajahnya nggak kelihatan, tunjukkan wajahnya. Kalau nanti berkatnya ketinggalan. Ayo cepetan ya. Oke ya, kita Tuhan Yesus baik, luar biasa. Yuk kita buka 1 Tawari 14 ayat 11 ya. 1 Tawari 14 ayat 11 ya. Karena saya percaya di tempat ini kita akan mengalami hal yang sama ya. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2022, tapi engkau dan saya bukan hanya mengalami perkara biasa-biasa, akan ada hal yang luar biasa. 1 Tawari 14 ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Pesan Tuhan pada hari ini sister-sister semuanya, kita masuk 2022 akan mengalami terobosan demi terobosan ya. Katakan ini terobosan demi terobosan. Jangan hanya berkata ya Bu Indri ya bisa ya bisa enggak. No ya, pesan Tuhan hari ini kita akan mengalami terobosan. Kok bisa Bu Indri? Kok bisa? Jelas sekarang keadaan semakin tidak baik. Kita lihat sekarang mana buktinya Tuhan Yesus. Lihat Bu Indri sekarang. Buktinya sekarang Omicron datang lagi. Betul, ada virus yang baru lagi datang. Semua orang udah heboh. Bagaimana mau mengalami terobosan Bu Indri? Betul, kalau engkau melihat fakta kita nggak akan bisa mengaminkan. Tapi kita mau hidup dari fakta atau dari janji-janji Tuhan. Karena Tuhan katakan akan mengalami terobosan demi terobosan ya. Kita hidup dari janji Tuhan. Perhatikan, kita hidup dari janji Tuhan. Bukan dengan apa yang kau lihat, bukan apa kata manusia. Yuk kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ini janji Tuhan yang harus kita aminkan untuk memasuki 2022 ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau, ini garis bawahi, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, katakan ini sekali lagi. Katakan pada diri kita, katakan kepada teman-teman kita, katakan kepada saudara kita yang ada di sekitar kita. Bahwa dikatakan dan engkau akan menjadi berkat. Garis bawahi, kita akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau, kata Tuhan. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow!
Wow, ini bukan main-main brother sister ya. Brother sister, sorry, ini sister triple W ya. Ini bukan main-main. Ini kebetulan triple W ya. Saya juga sekarang di Bali nginep di W. Jadi kita klop ya, sama-sama W ya. Luar biasa ya. Dan dikatakan kita akan menjadi berkat ya. Kita akan menjadi berkat. Bahkan dikatakan melalui kita semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Mungkin kita bilang, Bu Indri, Ibu salah kaprah. Ini kan untuk Abraham. Jelas tadi kata Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Betul ini kepada Abraham. Tapi ingat siapa kita di mata Tuhan. Apakah ini hanya untuk Abraham? Yuk kita buka Galatia 4 ayat 28. Karena kalau engkau hanya baca ayat sepotong, ini membuat tidak akan sinkron firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan dikatakan Galatia 4 ayat ke-28. Dan kamu saudara-saudara ya, triple W ya dikatakan. Dan kamu ya triple W sister ya dikatakan kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kita adalah Ishak di akhir zaman. Berarti apa yang menjadi janji kepada Abraham juga akan dialami Ishak, juga akan kita alami. Kita akan menjadi berkat dan melalui kita akan banyak orang-orang diberkati. Aminkan ini sebagai terobosan tahun 2022 ya. Nah, mungkin kita berkata yang menyedihkan ini fakta. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen, banyak wanita Kristen yang skeptis tentang ayat ini, yang ragu tentang ayat ini, yang bimbang tentang ayat ini, yang tidak yakin mengenai janji Tuhan akan ayat ini ya. Makanya kita lebih condong percaya kepada perkataan si jahat. Ini yang sangat menyedihkan. Kok kita bisa lebih percaya kepada perkataan si jahat? Pada ini perkataan Tuhan, kamu akan menjadi berkat ya. Tuhan katakan, Ibu Lydia, kamu akan menjadi berkat. Melalui engkau orang lain akan diberkati. Dikatakan Ibu ya, engkau akan menjadi berkat. Melalui hidupmu orang lain akan diberkati. Tuhan bicara pada setiap kita hari ini ya. Tapi kita sering kali ragu. Kita lebih percaya kepada omongan daripada si jahat. Dengan berkata enggak mungkin. Mana bisa. Enggak akan bisa kau mengalami terobosan. Yang ada hidupmu akan makin susah. Yang ada ekonomimu akan hancur. Yang ada rumah tanggamu akan makin tidak baik. Yang ada anak-anakmu makin berontak. Yang ada suami makin enggak bertobat. Ini yang kita percaya. Mana buktinya? Padahal ini adalah perkataan daripada si jahat. Yohanes 8 ayat 44. Supaya di tempat ini sister, jangan pegang omongan si jahat, pegang omongan Tuhan. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sister, triple W. Ya, pada hari ini pesan Tuhan, jangan sedikit pun engkau ragukan pada apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan katakan pada kita bahwa kita akan menjadi berkat dan melalui hidup kita orang lain akan diberkati. Waktu engkau perkatakan, waktu engkau imankan kata-kata ini, waktu engkau pegang dengan hidup dengan janji Tuhan, kita akan berbeda. Kita akan melihat akan ada perbedaan antara orang yang pegang janji Tuhan dengan orang yang tidak pegang janji Tuhan. Nah, kita akan ambil contoh ya, ada 7 latar belakang yang berbeda. Mungkin engkau dan saya tidak punya 7, tapi paling tidak satu kita punya. Nah, 7 ini semuanya mengalami terobosan dalam hidupnya. Bukan terobosan biasa-biasa, terobosan yang luar biasa seperti yang dialami oleh Daud. Air itu menerobos sehingga dia menang menghadapi setiap permasalahannya. Kita ambil contoh-contoh ya. Yuk kita buka Ayub 1 ayat 3. Kita lihat ya. Setiap kehidupan daripada 7 contoh ini semua mengalami terobosan. Jadi kalau engkau berkata enggak mungkin lah Bu Indri, berarti engkau lebih percaya kepada perkataan si jahat yang mengatakan hidupmu hancur, rumah tanggamu hancur, ekonomimu hancur. Itu bukan perkataan Tuhan. Dan ingat, iblis adalah bapa pendusta, tidak ada kebenaran dalam dia ya. Jadi kita mau hidup dalam kebenaran atau hidup dengan si pendusta ya. Nah, kita lihat contoh Ayub 1 ayat 3. Ini tentang pengusaha. Tentang pengusaha. Di tempat ini mungkin engkau ibu pengusaha ya. Ini berlaku pada setiap kita. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, ini jelas. Kalau engkau dan saya pengusaha, kita akan menjadi pengusaha-pengusaha yang mengalami terobosan. Tidak akan menjadi pengusaha yang biasa. Kita bilang Bu Indri, tapi pandemi ini banyak keluar perusahaan
perusahaan yang hancur. Betul memang ada yang hancur, tapi orang-orang yang mengalami terobosan, memegang janji Tuhan akan berbeda. Kita di atas rata-rata. Orang boleh mengalami goncangan, kita di atas rata-rata. Seperti Ayub, di atas rata-rata ya. Saya melihat banyak contoh ya. Ini nggak mungkin, ini saya bukan omong ya. Saya punya anak-anak rohani. Mereka yang hidup dengan megang janji Tuhan, itu beda. Dikatakan pada saat pandemi bisa tendernya, ordernya itu malahan berkali lipat daripada yang normal. Bisa terjadi, bisa. Karena memang anak-anak Tuhan akan mengalami terobosan. Kata Tuhan, engkau akan menjadi berkat. Melalui engkau, orang lain akan diberkati. Ini akan dialami oleh orang-orang yang megang janji Tuhan pada saat sekarang ini. Yang pertama tentang pengusaha. Ya, di tempat ini mungkin kau bilang, Bu Indri, saya bukan pengusaha. Saya hanya seorang hamba Tuhan. Oke, kita akan lihat waktu engkau melayani Tuhan juga ada terobosan yang luar biasa. Mana buktinya? 1 Samuel 2 ayat 26. Lihat ya, berbeda. Gak pelayanan yang biasa-biasa. 1 Samuel 2 ayat 26, tapi Samuel yang muda semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini adalah mantan daripada seorang istri, seorang mama yang mandul. Hana itu mandul, gak punya anak, tapi lahir Samuel. Samuel itu dipakai luar biasa dalam pelayanannya. 2 raja Israel dia yang mengurapin, yaitu Saul dan Daud. Nah artinya engkau dan saya akan mengalami pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Rata-rata terobosan demi terobosan. Maka jangan bilang ya Bu Indri saya sih cukup biasa-biasa aja. Enggak, Tuhan enggak mau pakai kita biasa-biasa dalam pelayanan. Ada terobosan demi terobosan seperti Musa sekali memukul laut terbelah 2, sekali memukul gunung air pun bisa keluar ya. Petrus sekali ngomong itu orang lumpuh bisa berjalan. Ada hal yang berbeda dalam pelayanan kita. Nah, yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama tadi masalah bisnis. Engkau di tempat ini sebagai businesswoman akan ada perbedaan. Kita akan mengalami terobosan besar berbeda. Pandemi boleh ada, janji Tuhan nggak tergantung pandemi atau tidak loh. Pegang janji Tuhan, kamu akan menjadi melalui engkau orang yang akan diberkati. Ini pegang sebagai kekuatan kita. Yang kedua melalui pelayanan kita, bukan pelayanan biasa-biasa, tapi pelayanan di atas rata-rata akan kau alamin. Yang ketiga mungkin kau bilang Bu Indri saya bukan pengusaha, saya juga bukan orang pelayanan, tapi yang ini kita buka Daniel 1 ayat 19 sampai dengan 20. Ini orang-orang yang ada di karir ya. Engkau mungkin di tempat ini karir di bank atau mungkin di asuransi atau mungkin di tempat-tempat lain. Intinya karir, orang yang sekolah, orang yang karir. Mari kita lihat Daniel 1 ayat 19 sampai dengan 20. Raja bercakap-cakap dengan dia. Di antara mereka sekalian tidak didapat setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja pada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Tidak main-main kalau kita orang karir. Kita punya hikmat 10 kali lipat daripada orang dunia. Makanya kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Jangan pernah bilang, karena Indonesia Bu Indri, ini kita minoritas. Nggak ada istilah minoritas, mayoritas. Kalau engkau punya hikmat 10 kali lipat, Tuhan akan bisa promosikan seperti Daniel, seperti Sadrak, seperti Abednego dan Sadrak, Mesa, dan Abednego. Intinya mereka 10 kali lipat daripada orang-orang dunia. Ada kepintaran ekstra. Makanya akan mengalami terobosan dalam karir kita, dalam marketplace. Mungkin keempat, engkau bilang Bu Indri, saya bukan orang marketplace, saya juga bukan pengusaha, saya juga bukan hamba Tuhan. Kalau gitu yang mana? Kita buka Yohanes 2 ayat 10 ya, kita buka. Ini akan berbeda. Dalam keluarga kita akan orang melihat perbedaannya. Mana buktinya? Yohanes 2 ayat 10. Dan berkata kepadanya, waktu ada perkawinan di Kana, ini yang mencoba minuman, ini berkata begini ya, yang memimpin pesta ya. Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah orang minum puas, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mereka bingung, dunia bingung. Kok bisa keluarga ini, kok bisa rumah tangga ini, kok bisa pernikahan ini, kok bisa makin romantis, makin rukun, makin sejahtera. Orang bingung karena biasanya anggur itu diberikan hanya pada awal. Pernikahan sepertinya mesra awalnya. Sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun makin dingin, makin gak ada komunikasi, makin saling menyakiti. Tapi ini kok beda. Sudah menikah 30 tahun makin mesra, makin intim, makin rukun, makin harmonis. Nah, kenapa bisa ada terobosan dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita? Anak-anak makin hormat pada orang tua makin tidak buat tawar hati anak-anak. Orang bingung, kok bisa? Karena dunia jelas dikatakan anggurnya hanya awal yang manis. Makin ke sana makin KW1, KW2. Rumah tangga Kristen sekarang banyak yang seperti ini ya.
bahkan dikatakan juga banyak yang bercerai, bahkan KDRT, bahkan juga banyak yang mengalami perselingkuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, rumah tangga kita berbeda. Makanya orang bisa bilang, kok beda? Ya, ada terobosan dalam rumah tangga. Nah mungkin engkau kembali berkata, Bu Indri, saya nggak punya keluarga, saya juga bukan pelayan Tuhan, saya juga bukan pengusaha, saya juga bukan orang karir. Oke, tapi satu saat kita pasti akan seperti ini. Buka Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 11. Ini bicara tentang di masa kita masuk usia senja ya. Usia mungkin senja mulai 60, 70, 80. Perhatikan. Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang kata Kaleb, perhatikan ini Kaleb, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pak Seuswei, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, di masa tua Pak Seuswei dikatakan Kaleb menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, bukan jadi nyusahin keluarga, tapi menjadi berkat bagi anak cucunya, memberkati anak cucunya dengan Hebron. Ini luar biasa ya. Jadi nggak main-main, dikatakan beda. Kalau dunia mengatakan kalau kita sudah usia 60, 70, 80 ya itu sudah mulai susah jalan, encok ya, penyakit banyak ya, dalam keadaan dengkul sakit, tapi Kaleb dikatakan bisa berperang, bisa menjadi berkat di akhir zaman. Saya sekarang masuk 61 tahun ya, nanti tanggal 23 ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau 61, mau 62, mau 65, mau 70, mau 75. Kalau Kaleb bisa seperti itu, aku juga mau Tuhan. Artinya orang bisa bilang, kok beda? Umurnya udah 60, 70, 80. Tapi kok bisa menjadi berkat? Yes, kita akan mengalami terobosan di masa tua. Maka dikatakan dalam Mazmur, di makin tua, makin berbuah, bahkan gemuk, bahkan segar, menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi ada terobosan. Ya, karena satu saat semua kita akan tua, betul? Atau di sini ada yang nggak tua-tua? Saya percaya semua kita akan umur 70, 80. Emi yang cantik juga ya. Walaupun sekarang misalnya dia mukanya kayak artis kok daripada Taiwan. Tapi tetap akan tuek juga, betul. Tapi tueknya beda. Karena ada terobosan. Dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah artinya masa tua menjadi berkat. Terobosan. Dalam bisnis kita terobosan. Dalam karir terobosan. Dalam keluarga terobosan. Bahkan juga tadi katakan apalagi tadi? Waktu dalam pelayanan terobosan. Nah, apa hanya sampai di sana? Enggak, lebih lagi. Coba kita lihat ya. Dikatakan bahkan kematian pun kalau mengambil kita bisa jadi berkat. Mana buktinya? Kita buka Yohanes 11 ayat 4. Tidak main-main. Ini akan kita alamin ya. Waktu kita betul-betul menangkap pesan Tuhan hari ini. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bayangkan melalui kematian pun dari Lazarus orang bisa banyak percaya kepada Yesus ya. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Ini bukan karena kebetulan ibu saya ya. Saya sangat kagum dengan ibu saya. Nah, ayah saya kebetulan itu namanya Tede Pardede ya. Nah, dia memang kebetulan dia cakep lah ya. Makanya ibu Indri juga agak cantik dikit lah ya, seperti itu ya. Ayah saya putih, hidung mancung, tinggi 175, 180 dan juga dia punya kulit itu putih ya. Nah, makanya orang banyak bilang ini ayahnya Ibu Indri ini ada keturunan bulenya ya. Saya mungkin rasakan juga mungkin ada keturunan mungkin ya. Nah, tapi ibu saya seorang yang sangat sederhana. Ibu saya tingginya 1,50 m, badannya agak gemuk dan juga kulitnya coklat tua, bahkan agak coklat ya, agak sawo mateng coklat tua seperti itu, dan hidungnya agak pesek gitu loh ya. Jadi sangat biasa. Tapi kalau mau jujur, ibu saya itu adalah seorang pribadi yang luar biasa. Sangat menjadi berkat ya. Di waktu dia masih hidup ya, itu terus terang setiap orang datang ke rumah kita ya, itu nggak pernah mama kalau nggak suruh kasih makan dulu. Harus makan dulu. Mau dia supir kayak, mau dia sekarang misalnya pegawai, mau tamu yang orang yang mungkin, pokoknya intinya harus makan. Dan bukan hanya sekedar itu, mereka pasti akan dibekali dengan uang untuk anak-anaknya, untuk mungkin beli sepatu anaknya kalau dia pegawai atau siapapun. Jadi intinya itu banyak sekali menjadi berkat waktu masa hidupnya. Pertanyaan, waktu ibu saya meninggal bagaimana? Terus terang, dalam nama Tuhan Yesus saya bangga sekali Tuhan pakai ibu saya secara luar biasa. Waktu dia meninggal tanggal 20 Mei 1982, itu terus terang ya, sampai semua itu kota Medan, itu toko bunga habis.
habis semuanya toko bunga di kota Medan. Tahu mereka apa bilang apa? Ini istrinya Pak Dede, waktu hidupnya jadi berkat, mati pun jadi berkat bagi orang-orang toko bunga. Nah, ini akan kita alami. Waktu kita dipanggil Tuhan nanti, kita bisa jadi berkat bagi anak cucu kita. Orang bisa melihat, ini orang luar biasa semasa hidupnya. Jangan malah dibilang, aduh untung dia mati ya, karena ini orang kelewatan semasa hidupnya. Nah, ini dikatakan di masa meninggal pun bisa menjadi berkat. Ada terobosan-terobosan kita akan alamin. Nah, apa hanya sampai di sana? No. Bahkan dikatakan waktu punya masalah pun kita bisa mengalami terobosan. Seperti siapa? Yusuf. Masuk ke penjara sekalipun bisa mengalami terobosan. Menjadi budak pun bisa menjadi terobosan. Artinya apa? Apapun keberadaan kita bisa mengalami terobosan. Mau kita dalam masalah, mau dalam rumah tangga, mau dalam usaha, mau dalam karir, mau dalam pelayanan, mau dalam sakit, bahkan sampai mati pun kita bisa mengalami terobosan. Ini pegang sebagai janji Tuhan. Melalui kita orang lain akan diberkati. Dan kita akan menjadi berkat. Garis bawahi, Tuhan gak bilang engkau diberkati, tapi kita akan menjadi berkat. Ini ada kata berkat sama-sama tapi total berbeda. Karena banyak di akhir zaman ini orang hanya fokus kepada Tuhan berkatilah hidupku. Kalau hanya sekedar diberkati biasa, tapi kalau menjadi berkat itu luar biasa. Itu terobosan yang akan kita alami. Nah, pertanyaan sekarang, apa kata kuncinya Bu Indri? Apa sekedar kita jadi Kristen saja pasti akan mengalami ini? No, kuncinya belajar dari Abraham. Buka Kejadian 12 ayat 4a. Hanya kalimat yang pendek tapi artinya luar biasa. Kejadian 12 ayat 4a dikatakan begini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, ini kata kuncinya ayat 4a. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada dua pesan Tuhan. Ada dua pesan yang sangat sederhana. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tapi melalui dua kata ini, melalui kalimat ini ada power yang luar biasa. Kesannya kita dengar gampang kok Bu Indri. Tapi faktanya banyak orang yang gak bisa melakukan ini. Makanya gak heran gak mengalami terobosan dalam hidupnya. Artinya kita nggak mengalami terobosan, tapi hanya menjadi Kristen penonton. Maafkan saya, kalau engkau dan saya hanya jadi Kristen penonton, Kristen audience, kita tidak akan mengalami seperti yang dialami tadi 7 hal tadi. Ya, dalam bisnis, dalam karir, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di masa tua. Bahkan juga tadi dikatakan apa? Yang dialami tadi ada dalam 7 hal ya di masa tua, bahkan juga dalam keadaan masalah, bahkan sampai mati pun bisa mengalami terobosan. Kenapa? Ya karena kita hanya Kristen penonton. Mana buktinya? Banyak orang Kristen penonton di akhir zaman ini, bahkan mayoritas. Mana buktinya? Buka Markus 5 ayat 37 sampai dengan 40. Supaya di tempat ini jangan kita hanya bangga menjadi orang Kristen. W, engkau dan saya akan menjadi Kristen-Kristen yang mengalami terobosan. Jangan aminkan menjadi Kristen penonton, rugi besar ya. Markus 5 ayat 37 sampai 40. Waktu dikatakan ini ada anak Yairus, anak daripada kepala rumah ibadat yang meninggal. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes serta saudara Yakobus. Ya, ada 3 murid yang dibawa oleh Yesus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat ya. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang, perhatikan, ini Yesus yang berkata, ini firman yang keluar ya. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Nah, ini firman Tuhan, anak itu tidak mati tapi tidur. Firman Tuhan kepada kita, mengapa engkau takut anakku? Bahwa aku akan menyelesaikan semua dengan pandemi ini. Dan engkau akan menjadi berkat dan melalui engkau banyak orang akan diberkati. Perhatikan respon mereka. Tetapi mereka mentertawakan dia. Ini bicara tentang mentertawakan firman. Ini bicara tentang ragu akan firman. Ini bicara tentang gak yakin akan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Ini bicara tentang bimbang akan firman. Maka respon Tuhan, perhatikan, diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ibu Indri mau tanya, ada berapa orang dalam kamar melihat langsung anak itu bisa bangkit? Ada 5 orang. Cuma 5 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes, papa dan mama. Yang lainnya semua tidak boleh masuk ke kamar.
Kenapa? Karena mereka mentertawakan firman. Mereka bimbang dengan firman. Mereka nggak yakin dengan firman. Makanya mereka tidak melihat secara langsung bagaimana anak itu bangkit daripada kematian. Ini yang namanya Kristen penonton. Makanya hati-hati. Waktu engkau dan saya bimbang dan tidak yakin dengan janji Tuhan, kita akan diusir dari kamar. Tidak akan bisa melihat keajaiban demi keajaiban. Terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Padahal siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melayat ke rumah ibadat, ya. Ini mungkin pendeta, ini mungkin hamba Tuhan, ini mungkin orang pelayanan Tuhan, ini mungkin jemaat yang rajin ke gereja. Tidak jadi jaminan kalau engkau dan saya berkata, masa sih? Apa mungkin? Nah, ini jelas dikatakan mereka mentertawakan perkataan Yesus. Ini bicara tentang tidak yakin dengan firman yang Tuhan sampaikan hari ini. Nah, akibatnya mereka nggak mengalami terobosan. Nah, inilah penghalang. Bagaimana dengan kita? Mau pilih yang mana hari ini? Mau menjadi penonton atau mau menjadi orang-orang yang mengalami terobosan? Kuncinya ada di kita. Karena ingat, Allah kita tidak pernah memaksa. Yesus sudah ngomong jelas, tapi mereka mentertawakan. Nah, untuk kita bisa melakukan ini, bagaimana Bu Indri? Ada penghalang yang membuat kita nggak bisa melakukan pesan Tuhan tadi. Dikatakan tadi apa pesan Tuhan kepada Abraham? Simple. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Ada dua hal yang membuat kita tidak bisa melakukannya. Yang pertama, lalu ini bicara tentang bersegera. Sister, kalau engkau di tempat ini masih berlambat-lambat, jangan kita mimpi kita akan mengalami terobosan dengan Tuhan. Mana buktinya? Banyak wanita-wanita yang berlambat-lambat, ya, yang lelet. Kita buka Kejadian 19 ayat 22. Kalau engkau dan saya lelet, kalau kita berlambat-lambat, kalau kita menunda-nunda, yang rugi bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Dikatakan begini, waktu itu Sodom, ya, dikatakan oleh malaikat, cepatlah lari. Perhatikan, cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar, ya. Malaikat berkata, cepat, bersegera, lalu, ayo. Sama seperti tadi pesan Tuhan pada Abraham. Makanya Abraham responnya, lalu dia segera bersegera, ya. Nah, dikatakan ayat 26, perhatikan ini wanita. Tapi istri Lot berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Gara-gara lambat-lambat, gara-gara lelet, gara-gara tidak bertindak. Akibatnya apa? Kita kehilangan semua terobosan demi terobosan. Yang ada bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan, menjadi tiang garam. Nah, ada 6 tipikal yang membuat seorang wanita kita tidak bisa bersegera dengan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Pertama, pesan Tuhan kita tidak bisa lakukan karena apa? Karena kita lambat. Kenapa bisa lambat? Karena suka menoleh ke belakang. Ini bicara tentang apa? Suka ingat tentang masa lalu. Sister, semua kita pasti pernah mengalami kekecewaan, pernah mengalami mungkin kesulitan, pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Stop mengingat ke belakang. Karena janji Tuhan bukan di belakang, tapi di depan. Kata Tuhan, aku memberikan masa depan yang penuh harapan. Bukan masa lalu loh, masa depan yang penuh harapan. Tapi seringkali kita seperti istri Lot melihat ke belakang. Nah, menurut sister, kenapa istri Lot melihat ke belakang? Mungkin kita bilang, Bu Indri, karena mungkin dia ingat hartanya, ingat keberhasilannya dulu, ingat dalam keadaan dia jaya-jayanya. Betul, itu salah satu. Tapi saya dapat sesuatu yang agak berbeda. Kita buka yuk Kejadian 19 ayat 8. Kenapa? Makanya istri Lot lihat ke belakang. Pada waktu itu ada 2 orang tamu datang ke tempat Lot, 2 malaikat. Dan akhirnya malaikat itu tinggal di rumah Lot. Nah, pada saat malaikat itu tinggal di rumah Lot, itu orang-orang Sodom datang untuk berkata, buka pintu, kami mau pakai 2 tamumu itu. Sodom bicara tentang sodomi. Jadi mereka sudah tahu yang namanya LGBT pada saat itu, ya. Nah, perhatikan respon daripada Lot sebagai papa, sebagai suami, sebagai ayah daripada anak-anaknya. Kamu tahu, kata Lot, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar padamu. Perbuatlah pada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku. Tidak main-main. Seorang Lot, seorang bapak, seorang suami harusnya kan membela keluarga dong, lebih daripada orang lain. Tapi ini faktanya, dia lebih ingin dipuji orang lain daripada dipuji oleh keluarganya sendiri. Anaknya dikatakan, kalian boleh pakai anak saya yang perawan ting-ting, tapi jangan ganggu tamu saya. Nah, seringkali kadang-kadang membuat kita banyak kecewa. Karena apa? Kita lihat mungkin pasangan kita, suami kita, kok lebih peduli kepada orang lain daripada kepada saya dan kepada keluarga. Kalau engkau hanya ingat-ingat seperti ini, kita nggak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita lalu bersegera, lupakan yang lama, lihat ke depan. Karena masa depan yang penuh harapan ada di depan sana. Dulu saya orang yang suka melihat ke belakang. Makanya nggak heran saya nggak bisa bersegera. Makanya nggak heran nggak mengalami terobosan besar, ya. Jangan pertahankan masa lalu yang tidak baik. Yang lalu sudah yang berlalu, yang baru sudah datang. Ini pegang sebagai
kekuatan kita. Nah yang kedua, kenapa kita makanya selalu melihat ke belakang berlambat-lambat? Karena kita mengasihani diri sendiri. Sister, mengasihani diri sendiri adalah penyembahan berhala. Mentang-mentang saya bodoh, mentang-mentang saya miskin, mentang-mentang sekarang perusahaan saya sudah bangkrut, makanya orang sekarang nggak peduli sama saya, Bu Indri. Mentang-mentang sekarang saya udah nggak punya apa-apa, semua mentang-mentang. Dulu saya seperti itu, mentang-mentang. Apalagi Pak Ari pernah masuk penjara kan. Jadi saya kalau misalnya ada orang, misalnya keluarga yang nggak nganggep keluarga kami, yalah mentang-mentang suamiku pernah masuk penjara. Selalu saya berkata seperti itu, makanya tidak heran, tidak mengalami terobosan. Ingat, kita spesial di mata Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Jangan selalu berkata mentang-mentang aku, mentang-mentang aku ya. Itu yang kedua yang membuat engkau berlambat-lambat. Yang ketiga, kenapa kita makanya berlambat-lambat? Karena selalu ngeles. Ada roh spiritnya Yudas ya, bukan aku kan Tuhan, dengar firman juga bukan untuk aku, itu cocoknya untuk si A, si B, si C. Selalu kita ngeles. Waktu kita ngeles kita nggak akan bisa bersegera loh. Dulu saya orang tukang ngeles yang paling tinggi, paling nomor 1 ya. Apapun kesalahan selalu saya bilang, tapi kan bukan saya. Selalu saya bela diri saya, makanya tidak bisa mengalami breakthrough ya. Saya masih ingat waktu itu anak saya yang nomor 4 itu kakinya kena apa tuh namanya, kena nyamuk ya, kena nyamuk. Jadi agak bentol-bentol, ada item-item ya. Nah, betisnya jadi agak ada kayak bercak-bercak hitam gitu. Suami saya bilang seperti ini. Itu kamu makanya kalau bisa, kamu tuh kalau ngurus anak yang benar ya. Kenapa kamu nggak ngurus misalnya pakai autan kayak anak, dia bilang begitu. Tahu nggak saya bilang apa? Bukan mengaku salah, tapi saya bilang apa? Dasar memang ini suster, padahal percuma udah dibayar mahal-mahal. Makanya nggak mengalami terobosan. Hati-hati waktu kita banyak mengeles, itu roh Yudas. Ya, itu bukan roh daripada Tuhan datangnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa makanya kita nggak bisa berlari cepat? Kenapa kita banyak melihat ke belakang? Karena kita merasa kita punya agenda nggak sama dengan agenda Tuhan. Ya, tapi kan nggak bisa dong Bu Indri. Sister, percayalah, sometimes kita nggak dapat seperti yang kita punya mau. Ya, kita punya level mungkin sampai di sini. Tapi seringkali tanpa disadari, Tuhan izinkan kita ada di level yang di bawah. Misalnya dalam pekerjaan, engkau sudah sekolah tinggi, tapi hanya dapat pekerjaan yang biasa ya. Kita merasa nggak cocok dengan saya punya agenda. Masa saya sekarang sarjana tapi dapat kerja yang biasa-biasa. Saya kasih kesaksian sedikit. Bagaimana saya pertama kali waktu bertobat, itu saya pelayanan pertama itu di penjara. Kenapa bilang di penjara? Karena Pak Ari di penjara. Nah saya pelayanan bukan langsung bawa firman loh, sister-sister, tapi main kerincing-kerincing ya, main taburin. Jadi kalau pendeta berkata sorak lah, saya kerincing. Tahu apa kata keluarga saya di Medan semua? Ibu Indri kamu bikin malu. Kamu tahu kamu anak siapa? Kamu anak orang yang diberkatin ya. Kamu sekolah tinggi dari Amerika, S3 lagi, ya cum laude lagi. Masa main kerincing di penjara? Pulang ke Medan, nanti kita bisa bikin acara-acara, kamu undang hamba-hamba Tuhan besar. Itu level kita. Itu kata keluarga saya. Saya bilang no. Kalau memang Tuhan masih percayakan saya di penjara main kerincing, berarti itu anugerah Tuhan. Karena orang seperti saya nggak layak melayani Tuhan. Kalau Tuhan percayakan main kerincing, luar biasa. Saya menikmati selama 2 tahun saya pelayanan di penjara. Dan apa yang terjadi sampai satu saat, waktu pas saya lagi pelayanan, itu saya main kerincing, si pendetanya itu batuk dan tidak bisa ngomong. Dan dia bilang apa? Ibu Indri tolong gantian bawa firman karena saya nggak bisa ngomong, batuk saya sakit sekali luar biasa. Saya bilang nggak mungkin lah saya bisa, orang saya sendiri nggak begitu tahu. Apalagi saya nggak pernah ngomong seperti ini. Ibu, saya percayain dari Tuhan datangnya. Saya bilang ya sudahlah kalau begitu. Akhirnya saya bawa firman dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, mampukan aku bawa firman. Apa yang terjadi? Selesai firman Tuhan disampaikan, walaupun terbata-bata, seorang tamu daripada yang mengunjungi di penjara itu, rupanya dia punya universitas di Bandung, di Dago. Dan dia bilang, Ibu Indri, boleh nggak nanti isi Natal di tempat saya? Itu kebetulan saya bikin acara Natal. Saya bilang, hah, Natal? Mana mungkin saya? Saya bilang, Ibu Indri, saya sangat diberkati dengan firman. Walaupun suara ibu kecil dan mulutnya kecil, tapi inti daripada message ibu saya dapat. Dan saya percaya Tuhan mau pakai ibu luar biasa. Dan itu saya terima. Dan akhirnya sampai hari ini, 21 tahun boleh melayani. Sister, jangan pakai agenda kita. Ada kalanya Tuhan. Kok dapat suami seperti ini Bu Indri? Harusnya kan saya kan punya suami itu yang baik, yang ganteng, yang kaya, yang ini. Masa sekarang punya suami seperti ini? Ada kalanya kita nggak seperti yang kita harapkan. Tapi waktu engkau lakukan dengan setia kepada Tuhan, Tuhan bisa gantikan yang tidak baik menjadi baik. Itu yang saya alami dalam rumah tangga saya juga. Makanya hari ini mari jangan pakai agenda kita. Agenda Tuhan tuh lebih powerful dan lebih luar biasa. Yang kelima, kenapa makanya kita bisa dalam keadaan
bersegera. Yang kelima, karena kita di comfort zone. Ya memang saya begini orangnya, Bu Idri, mau diapain? Ya saya nggak bisa berubah, ya memang saya begini orangnya. Waktu engkau pertahankan karakter kita yang tidak baik, tidak akan bisa kita berlari mengikuti apa maunya Tuhan ya. Ada kalanya memang Tuhan mau proses karakter kita yang sombong, yang suka ngeles, yang suka bohong ya. Dulu saya pembohong kelas berat. Wow, semua orang saya bohongin ya, termasuk orang tua saya pun saya bohongin. Tapi waktu saya bertobat, saya bilang, ampuni aku Tuhan, berarti aku anak daripada si iblis. Karena ingat, pembohong adalah bapak pendusta, adalah si jahat. Saya dulu suka membohong, makanya nggak heran tidak mengalami terobosan. Waktu saya minta ampun sama Tuhan, mampukan aku untuk berubah Tuhan. Sekarang saya banyak mengaku. Memang kadang-kala hasilnya belum tentu bagus, tapi mengaku itu indah di mata Tuhan. Dan yang keenam, kenapa kita makanya nggak bisa bersegera? Karena kita kalah sama intimidasi si jahat. Iblis bilang nggak mungkin, percuma lu lari juga agak bakalan berubah. Lu juga sekarang ikut Tuhan sungguh-sungguh nggak bakalan berubah. Kita kalah dengan intimidasi si jahat, makanya nggak bisa kita berlari, nggak bisa bersegera. Itu penghalang pertama. Kedua, mungkin kita nggak lelet ya, kita oke, tidak lelet ya, tapi seringkali kita diskon firman Tuhan ya. Kita pilih firman yang cocok di telinga, kita baru mau. Yang nggak cocok, sorry to say ya. Nah, ini membuat makanya kita tidak akan bisa mengalami terobosan. Buka Yohanes 6 ayat 60. Kalau kita tetap masih pegang, kita masih diskon firman Tuhan, tidak akan bisa. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Kita dengar firman, gila nih firmannya keras banget. Mana mungkin lagi saya bisa lakukan, Bu Indri? Perhatikan apa yang terjadi, ayat 66, coba buka ya. Ini 666, antikris loh, lihat ya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tahu angka 666? Tahu ya? Yohanes 6 ayat 66. Gara-gara firman yang keras, gara-gara firman yang menegur kita, gara-gara firman yang mungkin gak enak di telinga kita, waktu kita gak melakukannya, kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Jangan anggap enteng, sister. Ada kalanya firman gak enak kita dengar ya. Nah, dikatakan tadi ayat ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini 6 antikris. Jadi siap untuk ditegur oleh firman, nggak siap untuk makan firman, kita menjadi antikris. Makanya jangan anggap enteng. Nah, firman yang paling sering kali susah bagi anak-anak, bagi wanita adalah yang ini ya. Ini salah satu ya, banyak firman-firman yang kadang-kadang nggak enak di telinga kita. Ini salah satu, buka Matius 18 ayat 21 sampai 22 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus ya, bayangkan ini fakta ya. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ini perkataan daripada Petrus. Petrus pikir dia sudah hebat, bisa 7 kali mengampuni. Perhatikan Yesus. Yesus berkata, ini firman yang berkata, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali unlimited forgiveness. Waktu dan saya masih Tuhan, iblis paling takut kalau wanita Kristen itu mau melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan as a whole, bukan partial, bukan setengah-setengah. Yang ini cocok, gue bikin. Yang ini nggak cocok, nggak gue bikin ya. Nah, waktu kita masih belum bisa mengampunin, sorry to say, nggak akan ada terobosan, sister. Kita jadi Kristen penonton. Dulu saya nggak bisa ngampunin. Saya pernah ceritakan sama kalian, 8 tahun saya simpan kepahitan sama suami saya. 8 tahun ya. Nah, ini saya mau kasih cerita sedikit ya, kesaksian saya. Apakah berarti kalau kita sudah ikut Tuhan, nggak mungkin kita mengalami goncangan? Bisa. Ya, ditipu orang bisa. Jangan pernah pikir kalau sudah ikut Tuhan nggak bisa ditipu orang, nggak bisa orang tusuk dari belakang, bisa ya. Nah, saya mau kasih kesaksian tentang 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ya. Nah, waktu itu saya punya ada satu orang kepercayaan ya. Kita sangat percaya dia, bahkan dia pegang perusahaan ya untuk dia mengelola. Nah, sementara juga kita juga perhatian dia luar biasa ya. Nah, waktu itu kebetulan kita harus ke Medan bolak-balik karena kita ada urusan di Medan. Jadi saya dengan suami bolak-balik ke Medan, sementara orang kepercayaan kita mengurus usaha kita ya. Nah, waktu itu kita memang ada lagi pas renovasi ya. Jadi renovasi ada banyak pembangunan karena kita percaya, kita yakin ini orang nggak akan mungkin lah melakukan hal yang tidak baik. Ternyata waktu saya pulang udah berapa bulan kemudian, saya seperti diingatkan Tuhan, coba periksa itu semuanya bon-bonnya seperti itu ya, faktur-faktur. Nah, waktu saya periksa pengeluaran kok banyak sekali seperti itu. Nah, akhirnya saya periksa. Nah, ada satu yang aneh menurut saya, karena faktur itu semua tulisannya sama. Tulisannya dari tulisan yang sama, tulisannya, cara nulisnya semua sama. Ada saya penasaran, saya telepon toko.
Saya telepon toko dengan bertanya, apakah memang kalian mengeluarkan faktur yang harga sekian seperti ini? Mereka bilang, enggak Bu, katanya. Jadi kalau gitu ini faktur dari mana? Kan ini dari toko Anda. Betul Bu, tapi waktu itu pas manajer Ibu, itu kalau tidak salah itu minta faktur kosong. Karena dibilang mereka mau ditulis aja langsung secara langsung. Saya kaget. Ternyata semuanya itu di markup, sister. Jadi bayangkan harga 10 menjadi 1.000, harga 10.000 menjadi 10 juta. Jadi bayangkan berapa banyak kerugian kami pada waktu itu. Itu saya betul-betul kaget, shock seperti disambar petir. Kok bisa orang yang dipercaya malahan orang yang menghantam kita seperti ini ya. Itu enggak main-main. Nah waktu itu saya betul-betul dalam keadaan, apalagi saya bagian keuangan ya. Itu kalau makin saya hitung kalkulator, makin berapa ruginya, makin marah. Sampai satu saat Tuhan ingatkan, yakin engkau mau mengalami terobosan. Katanya mau mengalami terobosan, tapi gak bisa mengampuni. Kata Tuhan apa? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali, betul? Di sana saya ketemplak oleh firman yang selama ini saya sampaikan. Dan suami bilang, Pak, ayo kita berdoa. Kami berdoa terus, Tuhan mampukan kami untuk mengampuni. Mampukan, tidak mudah, sister. Karena orang kepercayaan, tidak mudah. Tapi saya bilang, Tuhan, kami mau praktekkan firman-Mu. Apalah artinya saya melayani Tuhan kalau aku hanya sekedar tukang obat saja, Tuhan. Dan waktu itu kami ada minta kekuatan dari Roh Kudus. Kami telepon manajer kami itu. Kami telepon dan kami bilang, ya sudah, kalau memang itu sudah terjadi, kami mengampunin, mudah-mudahan uang yang kamu ambil itu bisa menjadi berkat bagi keluarga kamu. Itu yang kami lakukan dengan hati yang tulus dan betul-betul hati yang rela. Tahu apa yang terjadi, sister? Ini fakta ya. Itu terjadi 3 tahun yang lalu. Sejak orang itu keluar, kami ganti orang yang lain. Sampai hari ini sister, itu hotel kita sampai hari ini, pandemi sampai hari ini, hotelnya penuh 99% setiap hari. Tidak mudah. Tidak mudah kita ditipu oleh orang kepercayaan kita untuk bisa mengampuni. Tapi waktu engkau tidak mendiskon firman Tuhan. Waktu firman Tuhan katakan mengampuni 7 kali 70 kali. Artinya apa? Unlimited forgiveness. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, waktu engkau disakiti, engkau harus bisa mengampuni. Bahkan bukan hanya mengampuni, kita harus bisa mendoakan, bahkan memberkati. Maka di sana terobosan demi terobosan akan kita alami. Seorang Daud itu sangat-sangat diperlakukan tidak baik oleh siapa? Oleh Saul, betul? Dikejar-kejar puluhan tahun. Tapi yang luar biasa, anak daripada Yonatan, cucu daripada Saul, dia berkati luar biasa. Bahkan makan setiap hari sama-sama dengan makanan raja. Akibatnya kalau kita baca dalam Matius 1 dikatakan, Yesus anak Daud. Seorang tukang angon kambing. Bukan nggak pernah salah loh. Jatuh tapi dia betul ada Tuhan dan dia belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan kembalikan semua, bahkan Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan Daud. Jadi pesan Tuhan pada hari ini, mari sebagai pesan Natal 2022, engkau dan saya akan mengalami terobosan. Amin nggak? Tuh, ini nggak ada suara semuanya. Amin. Amin nggak? Amin. Amin. Karena kita hidup dari apa kata Tuhan. Kita bukan hidup dari apa yang kau lihat. Kalau engkau lihat hari ini ya, kau lihat hari ini mungkin bagaimana Bu Indri, buktinya suami saya, buktinya anak saya, buktinya usaha saya, buktinya kesehatan saya. Engkau hidup dari apa yang kau lihat, apa hidup dari apa janji Tuhan. Kalau saya pegang tadi Kejadian 12, itu pegang ayat itu. Kejadian 12 dikatakan, engkau akan menjadi berkat. Jangan hanya stop sampai Tuhan berkati hidupku. Kalau engkau dan saya lakukan ini, akan hal-hal luar biasa kita alami dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Pesan-Mu luar biasa Bapak kepada setiap kami di tempat ini, bahwa kalau kami Bapak mau hidup dari janji-Mu, bukan dari apa yang kami lihat, bukan dengan apa yang kami hadapi, tapi dengan janji Tuhan, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar. Ada terobosan demi terobosan Bapak, bukan hanya biasa-biasa, tapi ada terobosan demi terobosan, baik dalam keluarga, baik dalam bisnis, baik dalam karir, baik dalam masalah kami sekalipun, bahkan kematian sekalipun tidak membuat kami menjadi hancur, tapi melalui hidup kami, melalui kematian kami, melalui usaha kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, bahkan melalui rumah tangga kami, akan banyak terobosan demi terobosan akan kami alami. Terima kasih Bapak, kami nggak mau jadi Kristen penonton. Pakai hidup kami Bapak untuk menjadi pribadi-pribadi ada dalam kamar itu yang melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami tidak mau Bapak mentertawakan firman, kami nggak mau Bapak ragu dengan firman, kami nggak mau bimbang dengan firman, tapi kami mau berkata, yes Tuhan, kami pegang janji-Mu Bapak, dan kami percaya 2022
wanita-wanita dari Triple W akan mengalami terobosan demi terobosan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, sister sayang, cantik, baik, luar biasa semuanya. Kita diberkatin hari ini ya. Oke, kita berdoa ya, kita akan tutup ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus Bapa, terima kasih untuk kelahiran-Mu Bapa, 2000 tahun yang lalu Bapa, di mana bulan Desember ini kami merayakan, memperingati kedatangan-Mu. Bapa, jangan jadikan kami hanya sekedar merayakan, tapi kami juga mau mengalami Tuhan, mengalami secara pribadi tentang Engkau, mengalami secara pribadi tentang kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, pembelaan-Mu, bahkan juga pengorbanan-Mu Bapa. Begitu banyak kebaikan-Mu. Ya Allah kami berdoa khususnya untuk Triple W Bapak, di mana anak-anakku yang sudah ambil untuk adikku Emi, Teya, dan juga untuk semua hadir yang nggak bisa disebut satu persatu. Baik ada dari yang dari UK, baik yang ada dari Roma, yang ada dari Tokyo, bahkan dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan dari Saigon, bahkan dari Myanmar, dari manapun Bapak, kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah pesanmu pada hari ini tentang Engkau berkata, Engkau akan menjadi berkat, dan melalui Engkau orang lain akan mengalami berkat. Itu kami aminkan Bapak. Apapun keberadaan, apapun fakta yang kami lihat, kami nggak mau ragu, kami nggak mau mentertawakan firman, kami nggak mau diusir keluar dari kamar, kami mau ada di dalam kamar bersama dengan Engkau, menikmati semuanya berjanji-janjimu tentang kehidupan kami. Berkati keluarga-keluarga, berkati ekonomi, berkati rumah tangga, berkati kesehatan, berkati juga anak kami, berkati pasangan kami, berkati juga kehidupan kami dan masa depan kami. Dalam namamu kami mengucap syukur, Engkau ada dan Engkau pasti akan menggenapi semua janji-janjimu. Ajarkan kami Bapak untuk meresponi firman Tuhan dengan bersegera, dengan tidak menunda. Ajari kami untuk melakukan semua kehendak-Mu Bapa. Dengan pertolongan Roh Kudus kami pasti bisa. Dengan kekuatan kami sendiri tidak mungkin Tuhan, tapi dengan kasih karunia Tuhan kami pasti bisa. Sehingga kami boleh menikmati semua terobosan demi terobosan bersama dengan Engkau. Mari sisterku yang kekasih, kita mengangkat tangan, kita akan melihat berkat. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai